Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Net, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik. Kalau misalnya gua flashback 1 tahun yang lalu, itu gua nyobain flagshipnya Samsung, yakni Samsung Galaxy S9. Dan itu gua nggak nyangka banget, akhirnya mimpi gua untuk punya HP flagship kesampaian di tahun kemarin. Tahun ini sebenarnya gua pengen lagi sih nyobain flagshipnya Samsung. Cuma kan ternyata lagi-lagi flagship Samsung yang masuk Indonesia tuh pakai Exynos. Nah, sebenarnya gua pengen nyobain chipset dari Snapdragon yang bener-bener paling tinggi di tahun ini. Karena tahun ini chipset Snapdragon paling tinggi itu Snapdragon 855, dan kebetulan yang udah make chipset itu adalah Xiaomi Mi 9, maka yuk kita cobain Xiaomi Mi 9 ini. Tapi sebelum video ini dilanjut, buat lu yang baru gabung ke channel Ali Sodik, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya juga, supaya lu nggak ketinggalan lagi video-video gadget terbaru dari channel ini berikutnya. Ya Nets, ini dia si Xiaomi Mi 9. Kotaknya kayak gini. Di samping kanan kirinya ada tulisan Mi 9 pakai bahasa Mandarin tentu saja. Di sini ada angka 9 doang dan ini ada logo Mi. Dan warna kardusnya itu berbeda dari seri-seri sebelumnya yang pakai warna polos hitam atau polos putih. Kayak warna-warna pelangi gitu Net. Mungkin kayak motif-motif mutiara gitu deh. Di bagian belakang juga masih pakai bahan yang sama, dan kita lihat ini semuanya masih pakai bahasa Mandarin karena ini versi Tiongkok. Dan yang gue beli tuh RAM 6GB, ROM 128GB. Keunggulan utamanya ada di Snapdragon 855 tentu saja, triple kamera, fingerprint yang udah di bawah layar, dan ini fast charging. Di sini tertulis fast chargingnya bawaannya udah 20 watt. Jadi, lumayan cepet ya. Langsung aja kita buka kotaknya. Ya, yang pertama ini ada kompartemen dengan warna yang sama, warna mutiara. Di sini ada tulisan Design by Xiaomi. Terus di dalam kompartemen yang mengkilat-kilat ini, lu bisa temuin SIM ejector. Ini ada converter dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Next, di dalamnya juga ada kartu garansi dan buku manual. Terus ada soft case yang cukup tipis dan biasa banget. Bahkan Realme 3 yang kemarin gua unboxing, itu soft case-nya lebih bagus daripada Mi 9 yang harganya mahal ini. Lanjut, ini ada smartphone-nya. Jreng-jreng. Udah pasti keren banget ya. Ini pasti udah tren gaya 2019 banget. Karena ini flagship dari Xiaomi. Kita singkirin dulu. Di sini ada charger yang cukup berat. Colokannya masih colokan ala-ala Tiongkok, dan kita lihat outputnya bisa berganti dari 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, atau 12 volt 2,5 ampere. Ini udah fast charging dan ini berdaya 20 watt. Jadi pasti bakalan cepet banget buat ngecasnya. Terus terakhir di dalamnya ada kabel data USB Type-C. Dan udah nggak ada apa-apa lagi. Di kotak semewah ini isinya cuma sedikit, nggak ada sesuatu yang lebih, kasih headset gitu. Ini HP mahal. Parah banget ya. Oke, kita singkirin semua ini. Dan ini dia si Xiaomi Mi 9. Wih, belakangnya kece banget ya. Ini kita kletek dulu. Yap, warna yang gua beli ini warna biru, tapi dia punya gradasi pelangi kalau kena cahaya. Jadi dari biru polos kayak gini ke ada efek-efek pelanginya gitu Net. Keren banget. Kita kletek lagi bagian depannya. Next, kita bahas desainnya nih Net. Desainnya tuh cantik banget. Bagian backcase-nya itu ya memang cepet kotor sih, tapi namanya pakai kaca ya emang kayak gini Net. Ya, bagian backcase-nya ini gue padahal pilih yang warna biru, tapi kalau kena cahaya jadi kayak ada kilatan-kilatan pelangi gitu. Terus bahannya ini terbuat dari kaca dengan lapisan Gorilla Glass 5. Jadi udah terlindungi banget dari goresan-goresan kecil. Di bagian framenya itu menggunakan aluminium sama seperti yang digunakan di iPhone. Di bagian bawah ini ada port USB Type-C, garis antena, grill speaker, dan kayak ada 2 grill, tapi pasti salah satunya adalah mikrofon karena tidak ada lubang mikrofon di sini. Terus di bagian kiri itu ada tombol. Nah, ini tombol untuk AI. Jadi kalau kita pencet akan keluar AI-nya Xiaomi, yaitu Mi Xiaomi kalau nggak salah namanya. Next, di sini ada SIM card tray SIM card yang kalau kita buka ini udah mendukung dual SIM card tanpa kartu micro SD ya. Jadi lo harus puas dengan memori internalnya 128GB. Terus di bagian sini ada tombol power dan tombol volume yang kecil-kecil banget tombolnya, karena memang itu tipis banget sih si Xiaomi Mi 9 ini, lumayan tipis. Tapi meskipun kecil masih enak dipencet tombolnya. Di bagian atas ada infrared port. Terus udah di bagian depan pakai layar 6,39 inch. Terus pakai Pony Juke Drop dan ya bezel
samping-samping dan atasnya memang cukup tipis, tapi bukan yang tertipis karena masih banyak lagi flagship yang lebih tipis. Di bagian dagunya juga cukup tipis kalau dibanding sama HP-HP kelas menengah, tapi kalah tipis dibanding flagship-flagship yang lainnya. Dan layarnya ini udah pakai panel AMOLED, resolusinya masih 1080p atau Full HD+. Tapi layarnya ini udah dukung HDR10, jadi bisa ngeplay atau menampilkan konten-konten yang resolusinya HDR10. Ya, ini udah standar flagship tahun inilah, sama kayak di Samsung S10. Next, gue mau bacain dulu spesifikasinya nih, Nets. Untuk hardware-nya, si Mi 9 ini memakai chipset terbaru dari Snapdragon, yakni Snapdragon 855. Baterainya menggunakan kapasitas 3300 mAh dengan fungsi fast charging 20 watt bahkan sampai 27 watt, yaitu Qualcomm Quick Charge 4 Plus. RAM-nya yang tersedia itu ada 2 varian yang udah bisa lu temuin di e-commerce di Indonesia. Yang gue punya ini RAM 6 GB dengan internal 128 GB. Itu harganya sekitar 9,5 juta. Kemudian ada lagi yang RAM 8 GB dan ROM 128 GB. Itu harganya sekitar 10,5 juta. Yap, karena ini ponsel flagship, maka fasilitasnya juga flagship banget dan cukup lengkap. Mi 9 udah punya chipset NFC di bagian sini, kemudian di bagian atasnya sudah ada infrared port. Unik juga karena masih dipertahankan si infrared port ini, sementara brand-brand lain sudah mulai meninggalkan. Kemudian tentu saja USB Type-C, dan yang kurang paling ini HP masih belum tahu nih ini tersertifikasi IP68 atau enggak. Tapi setahu gua biasanya flagship Xiaomi emang belum tersertifikasi dan masih kayak splash proof aja. Tapi belum tahu juga, nanti kita cari-cari lagi ya spek lengkapnya. Terus yang paling penting karena ini tahun 2019, maka Xiaomi Mi 9 udah pakai fingerprint under display kayak gini nih. Yap, dan sangat responsif. Ya Nets, tadi gue udah cobain tes Antutunya dan menghasilkan skor 364.462. Dan gue nggak ngerti ini skor setinggi ini untuk apa fungsinya. Kalau buat main game berat apa aja yang bisa dimainin, nanti kita bahas lagi di video review ya. Ini gua kasih tahu aja skor Antutunya segini gede, dan kalau kita cek, ini adalah skor Antutu tertinggi yang ada di pasaran saat ini, Android ya, di pasaran Android saat ini. Dengan skor segini bahkan bisa nandingin Samsung Galaxy S10 Plus yang mencapai 320.000. Ini 364.000. Beda jauh banget sama Samsung Galaxy S10 Plus. Ya, kalau di top Antutu skor global memang masih Galaxy S10 Plus dengan 320.000 poin yang jadi juaranya. Tapi di Tiongkok sana ini Xiaomi Mi 9 inilah juaranya. Ini tinggi banget sih. Karena memang Xiaomi Mi 9 sampai video ini dibuat itu belum rilis secara global. Jadi belum masuk top Antutu skor global. Next, kita ngomongin kameranya. Karena ini flagship, maka kameranya benar-benar superior. Di Xiaomi ini udah pakai 3 kamera belakang. Yang paling atas itu sensornya 48 megapiksel normal angle. Kemudian di bawahnya ada telephoto zoom 2 kali optical zoom sebesar 12 megapiksel. Next, bagian bawah itu ada 16 megapiksel ultra wide angle. Terus untuk fokusnya itu hybrid dari PDAF dia punya, dan di sini juga ada sensor untuk laser autofocus. Jadi udah komplit banget dan harusnya ini udah keren banget. Selain itu dia juga udah punya mode night yang kayak di Pixel Nightscape atau night mode gitu. Dan di bagian depan ada kamera 20 megapiksel untuk selfie f2.0. Yang di phone-nya itu kayak Oppo atau Realme pakai apa ya? Kalau Samsung nyebutnya ini Infinity V atau Dewdrop Notch kalau di Oppo. Oke Nets, ini menu-menu kameranya. Di sini ada short video, kemudian slow motion. Slow motionnya ini dukung sampai 960 fps kayak di Samsung atau di flagship lainnya. Terus ada video, foto, portrait. Nah ini night mode. Yap, night mode-nya juga pasti sama kayak di night mode di smartphone flagship lainnya, yaitu tahan beberapa detik untuk menghasilkan foto yang terang di malam hari. Kemudian ada mode panorama dan mode Pro yang lengkap banget sampai ke manual fokus. Terus untuk bagian video, si Xiaomi Mi 9 ini bisa support sampai 4K. 4K-nya itu hingga 60 fps. Jadi bukan cuma 4K 30 fps. Terus gue masih belum nemuin ini HP ada OIS-nya apa enggak. Gue masih belum baca-baca lagi speknya. Yang jelas sih ada IIS-nya. Dan untuk foto-fotonya silahkan kalian lihat hasil foto yang udah berhasil gue cobain dari si Xiaomi Mi 9.
Oke net, sekian aja video unboxing dan juga review singkat dari Xiaomi Mi 9. Dan ini bener-bener HP yang kayaknya memuaskan banget ya. Dari segi kamera, iya. Kemudian tentu saja dari segi performa chipset Snapdragon 855-nya juga iya. Dan ini adalah HP yang skor Antutunya paling tinggi yang ada di pasaran. Dan menurut kalian gimana nih? Bagusan Xiaomi Mi 9 atau Samsung S10 series? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like kalau kalian suka video kayak gini, dislike kalau nggak suka, silahkan share aja bebas, dan subscribe buat yang belum. Gua Ali Sodik pamit, thanks buat lo yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.